Ya, hari ini karena sudah abadnya abad transparansi, karena dulu kita memulai membedah anggaran Provinsi Jawa Barat kan melalui tayangan-tayangan yang saya sampaikan melalui kanal YouTube saya. Hari ini kita sudah selesai yang namanya pergeseran anggaran. Ini kan Pak ya? Udah selesai namanya pergeseran anggaran, dan dari pergeseran anggaran itu pasti ada yang dibahagiakan, ada yang dikecewakan. Gitu loh. Yang dibahagiakan siapa sih? Yang dibahagiakan satu, rakyat Jawa Barat punya harapan infrastruktur jalannya terbangun dengan baik. Betul. Yang kedua, jaringan listrik pedesaan terkoneksi dengan baik. Betul. Yang ketiga, jaringan layanan pendidikan insya Allah terbangun dengan jumlah yang relatif besar. Betul. Kemudian irigasi bakal muncul daerah aliran sungai baru dengan sistem penataan yang baru. Jadi kalau untuk kebijakan realokasi APBD 2025 yang sudah Pak Bud sampaikan ke kami, itu memang berubah struktur APBD secara luar biasa, Pak. Belanja barang jasa yang semula 7,5 triliun sekarang menjadi 7,1 triliun. Belanja hibah, Pak Bud, Oke. yang sekarang lagi ramai. Oh, hibah rame. Oke. Hibah yang semula dialokasikan 3,2 triliun, ini dialokasikan yang mandatory hibahnya, yang kewajiban hibah harus ada. Oke, yang 3,2 triliun itu Betul. sekarang berubah menjadi 2,9 triliun. Betul. Berarti hilang dana hibahnya. Iya. Itu sebesar Kurang lebih 300 miliar. 300 miliar. Nah, yang 2,9 triliun itu adalah kewajiban, jangan ngomong mandatori rakyat. Oh iya, mengerti. kewajiban. Yaitu yang menjadi kewajiban pemerintah. Betul. Itu diantaranya hibah kepada Iya. partai politik. Betul. Itu wajib menurut undang-undang. Betul. Terus kemudian hibah untuk pendidikan, Bos pusat. bos Bagus. pusat, BPMU, ya kan? Bantuan untuk pendidikan sekolah SMA, SMK, SLB swasta. Siap. Nah terus, Yang ketiga tadi Parpol, Pak Bud, Ya. masih 242 oke, itu miliar. pertama saya sebutnya tadi. Instansi vertikal, Pak Bud, Ya, bantuan untuk instansi vertikal, keamanan, keamanan, ketertiban. ketertiban, itu berapa? Dari 179 miliar dikoreksi menjadi 157 miliar. Nah, jadi turun. Turun, Oke. Pak Bud. Kemudian organisasi keagamaan dari mulai Nahdlatul Ulama, Persis sampai dengan LDII itu totalnya 12,3 miliar. Jadi kita masih membantu Masih. organisasi keagamaan, Tidak ada semua perubahan. agama, Semua kita agama. bangun. Nah, yang kemudian dialokasikan nanti di perubahan dengan tata kelola yang baru, yaitu pesantren dari yayasan serta masjid, Pak. Pesantren dan yayasan nanti di perubahan dialokasikan, Ya. tetapi dengan menu yang tertata, Betul. akuntabel, Betul. tidak menimbulkan problem-problem administrasi dan problem hukum. Betul. Oke, itu berapa yang akan dialokasikan nanti di perubahan? Sementara yang kita akan realokasikan sebesar untuk pesantren 135 miliar, untuk masjid kita mengacu kepada murni di 9 miliar. Yang kemarin di anggaran murni, yang ribut orang, hari ini bukan ribut orang nggak ribut, orang mah seneng dengan anggaran kita. Beberapa anggota dewan yang keberatan, ya kan, terhadap penundaan belanja hibah Hibah untuk pesantren untuk dan pesantren dan masjid. masjid. Ya. Oke, pesantren dan masjid penundaan itu kemarin tuh berapa sih yang ditunda oleh kita? Ya, tadi untuk pesantren kurang lebih sekitar 135 miliar. Masjid, Untuk masjid 9 miliar. pesantren 135 miliar, masjid 9 miliar. Ya. Nah, oke, belum kita merinci pada orang, kita merinci pada kabupaten. Siap. Sok sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Ya. Itu untuk kabupaten mana saja? Kabupaten Bekasi, Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya.
Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Nah, terus Dan berbalik terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan atau nilai. yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah? Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, Pak, kurang lebih. Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? Sekitar 50-60 juga ya. Enggak, lebih. Dengan Sebenarnya. yayasan segala macam Oh, dengan lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Nah, pertanyaannya ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah, ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing, Pak, dengan yayasan yang memang sudah diajukan link diikut di dalam SIPD, dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi, validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Nah, Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab ya. Bapak yang lebih paham. Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Bagaimana ngentri ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD, sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD karena tidak punya akses politik.